yang satu X lebih besar sama dengan B. Kedua, tentukan peluang suatu rapat berlangsung 3 jam atau lebih. A-nya itu, batas A-nya itu 0, dan B-nya itu 4, sehingga fungsi densitasnya menjadi 1/4 untuk X lebih besar sama dengan X lebih kecil sama dengan 4. Dan yang kedua, 0 untuk X lainnya. Sedangkan peluang rapat berlangsung 3 jam atau lebihnya itu, kita menggunakan fungsi CDF-nya, di mana peluang X lebih besar sama dengan 3, sama dengan integral 3 sampai 4, 1/4 dx sama dengan 1/4 X. X sama dengan 3 dan X sama dengan 4, sama dengan 4/4 dikurang 3/4, menghasilkan 1/4. Nah, selanjutnya jika X uniform, lebar uniform dari selang A sampai B, maka diperoleh rataan. Yang pertama kita mencari ekspektasi, di mana menggunakan rumus mencari rataan, di mana ekspektasi sama dengan integral A sampai B X1/B dikurang A dx, menghasilkan sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat per 2 kali B dikurang A per 3 dikali B dikurang A sama dengan B kuadrat ditambah AB ditambah A kuadrat per 3, di mana tadi rumus varians ini diambil dari fungsi densitas tadi yang 1/B dikurang A ya. Jadi variansnya menjadi Kak Lid potong. Diaktifin kameranya Kak Lid. Tunggu ya. Biar direkam Kak. Oh ya. Gak usah ulang kan, Dek? Lanjut aja lah Kak. Oke. Udah, Dek, belum? Udah Kak. Nah, jadi rumus variansnya sama dengan B dikurang A kuadrat per 12. Selanjutnya, untuk contoh 2-nya, misalkan X adalah variabel random kontinu yang dikatakan dalam fungsi densitas. Slideshow kan Kak? Kak, slideshow kan. Tunggu ya. Nah, contoh 2-nya, misal X adalah variabel random kontinu yang dinyatakan dalam fungsi densitas. Fungsi densitasnya yaitu Fx sama dengan yang pertama 1/8 untuk X lebih besar sama dengan min 3 dan X lebih kecil sama dengan 5. Yang kedua 0 untuk X yang lain. Maka tentukanlah ekspektasi dan variansi. Yang pertama ekspektasi tadi kan kita sudah bahas bahwa fungsi mencarinya adalah A ditambah B per 2. Sehingga kita masukkan A-nya itu tadi min 3 dan B-nya itu 5. Sehingga min 3 ditambah 5 per 2 hasilkan 1. Kemudian untuk variansinya kita dapatkan tadi rumusnya itu B dikurang A kuadrat per 12. Sehingga variansnya sama dengan B dikurang A kuadrat per 12 sama dengan 5 dikurang min 3 kuadrat per 12 sama dengan 8 kuadrat per 12 sama dengan 64 per 12 sama dengan 16 per 3. Sehingga hasilnya 5,33. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh yaitu distribusi gamma oleh saudari Putri. Saudari Putri dipersilahkan. Aduh, kok lama nih. Baik, yang selanjutnya yaitu distribusi gamma dan distribusi eksponensial.
Aduh, kok lama ini? Nah, sebagai pengantarnya, distribusi gamma tidak selamanya distribusi normal dapat digunakan untuk memecahkan masalah teknik dan sains. Contohnya dalam teori antrian dan keandalan. Kurang tepat bila digunakan pendekatan dengan distribusi normal. Distribusi gamma lebih tepat menjadi solusinya. Distribusi eksponensial adalah sebuah kasus khusus dari distribusi gamma. Kemudian distribusi gamma yaitu distribusi fungsi padat yang terkenal dengan luas dalam bidang matematika. Kemudian fungsi gamma didefinisikan oleh gamma alpha sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga dari x pangkat alpha kurang 1 dikali eksponensial pangkat min x dx untuk alpha positif atau lebih besar dari 0. Kemudian fungsi gamma ini adalah fungsi rekursif, di mana kita bisa menggantikan gammanya ini dengan gamma n sama dengan n kurang 1 faktorial. Kemudian pubah acak kontinu x berdistribusi gamma dengan parameter alpha dan beta jika fungsi padatnya berbentuk fx sama dengan 1 per beta pangkat alpha gamma alpha dikali x pangkat alpha dikurang 1 dikali eksponensial pangkat min x per beta untuk x-nya lebih besar dari 0 atau x positif dan fx-nya sama dengan 0 untuk x yang lainnya. Dengan syarat alpha-nya lebih besar dari 0 dan betanya harus lebih besar dari 0. Kemudian distribusi gamma kita dapat lihat grafiknya. Seperti ini. Grafiknya saat alpha sama dengan 1, beta sama dengan 1, seperti ini grafiknya. Kemudian alpha sama dengan 2, beta sama dengan 1, seperti ini gambarnya. Kemudian alpha sama dengan 4, beta sama dengan 1, seperti ini gambarnya. Dari sini kita dapat melihat parameter alpha membentuk parameter yang membentuk. Kemudian rata-rata dan variansi distribusi gamma, yaitu rataannya itu sama dengan alpha dikali beta dan variansinya itu sama dengan alpha dikali beta kuadrat. Kemudian distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial ini distribusi khusus dari gamma di mana pada saat alpha sama dengan 1, distribusi gamma menjadi distribusi eksponensial. Kemudian variabel random continue x memiliki sebuah distribusi eksponensial dengan parameter beta jika fungsi padatnya berbentuk fx sama dengan 1 per beta pangkat alpha dikali eksponensial pangkat min x per beta untuk x-nya lebih besar dari 0 dan 0 untuk x lainnya, di mana betanya harus lebih besar dari 0. Kemudian rata-rata dan variansi distribusi eksponensial sama dengan gamma tadi, rataan di gamma yaitu alpha kali beta. Alpha-nya kan sama dengan 1, maka 1 kali beta sama dengan beta. Makanya rataannya sama dengan beta dan variansinya juga tadi alpha kali beta kuadrat, maka alpha-nya 1. 1 kali beta kuadrat, maka variansinya sama dengan beta kuadrat. Nah, kemudian masuk ke contoh distribusi gamma. Contohnya yang ini, di kota tertentu konsumsi air harian dalam jutaan liter mengikuti distribusi gamma dengan alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3. Jika kapasitas harian kota itu adalah 9 juta liter air, berapakah probabilitas bahwa pada setiap hari persediaan air tidak mencukupi? Nah, kita lihat penyelesaiannya di soal diketahui alfa-nya sama dengan 2 dan betanya sama dengan 3 dan rataannya itu 9. Yang ditanya itu berapakah probabilitas bahwa pada setiap hari persediaan air tidak mencukupi dari 9 juta liter air. Maka peluang dari X lebih besar dari 9 sama dengan tadi integral dari 0 sampai tak hingga 1 per beta pangkat alpha kali gamma alpha
dikali X pangkat alfa dikurang 1 dikali eksponensial pangkat min X per beta. Dimana tadi kita lihat yang dicari 9, maka diganti integral dari 9 sampai tak hingga 1 per betanya 3 dan alfanya 2, X pangkat diganti alfanya 2 per 1, pangkat min X per 3, betanya 3, dx. Dimana sebelumnya kita tahu gamma alfa itu sama dengan n kurang 1 faktorial, maka gamma 2 dapat kita buat 2 kurang 1 faktorial sama dengan 1 faktorial, maka didapat integral 9 dari batas 9 sampai tak hingga 1 per 9 X kali eksponensial min X per 3 dx. Kemudian kita keluarkan 1/9-nya ini dikali integral dari 9 sampai tak hingga X kali pangkat min X per 3 dx. Ini merupakan bentuk dari ini kita bisa dapat selesaikan dengan cara integral parsial, yaitu dengan memisalkan U sama dengan X, maka turunan dari U itu sama dengan 1, kemudian dv-nya sama dengan min X per 3, pangkat min X per 3, maka ini dv, maka untuk mencari v-nya kita integralkan. Integral dari dv ini sama dengan min X per 3 dikali pangkat min X per 3. Kemudian dari integral parsial didapatkan rumus integral U dv sama dengan UV dikurang integral dari V du. Kita masukkan U-nya X dikali V-nya yang ini, kemudian E-nya kemudian dikurang integral dari V-nya itu ini kita ganti min X per 3 pangkat min X per 3, kemudian du-nya itu 1 dikali 1. Maka didapatkan hasilnya X dikali min X per 3 dikali eksponensial pangkat min X per 3 dikurang min X per 3. Kemudian kita ganti yang integral dari sini dengan hasil yang kita dapat dari integral parsial. Dan jangan lupa batas dari integral tersebut, yaitu dari 9 sampai tak hingga. Kemudian kita substitusi X-nya. Kalau misalnya tak hingga, maka didapat 0. 0 dikurang 1/9 dikali 9 dikali, kita ganti semua variabel X dengan 9. Maka didapat 3 pangkat 3 dikali pangkat min 3 ditambah pangkat min 3. Maka didapat 4 pangkat min 3 atau mendekati 0,1992. Kemudian contoh distribusi eksponensial. Misalkan pada waktu pelayanan di customer service Bank ABC berdistribusi eksponensial dengan beta sama dengan 10 menit. Yang pertama, tentukan besarnya peluang pelanggan dilayani dalam waktu kurang dari 10 menit dan penyelesaiannya yang diketahui. Masukkan dulu si Anggi sebentar, Dek. Belum ada lagi, Kak. Apa, Kak? Oh. Oke. Diketahui distribusi eksponensial dengan betanya sama dengan 10. Yang ditanya itu peluang X lebih kecil dari 10. Fx-nya itu 1 per 10 pangkat min X per 10 untuk X lebih besar dari 0 dan 0 untuk X lainnya. Maka peluangnya itu integral dari 0 sampai tak hingga dari 1 per beta pangkat alfa dikali eksponensial pangkat min X per beta. Integral 0 sampai 10 dari 1 per betanya 10 pangkat min X per 10 dx. Kita keluarkan 1/10 integral 0 sampai 10 pangkat min X per 10 dx.
kita buat pemisalannya. Misalnya U sama dengan min X per 10, maka turunannya yaitu min 1 per 10 dx. Maka dx-nya, sorry ini nggak ada ya, tadi lupa menghapusnya. Kemudian dx-nya menjadi min 10 du. Maka kita ganti yang dx ini dengan min 10 du. Maka didapat min E pangkat min X per 10 dengan batas 0 sampai 10. Kita masukkan kita masukkan batasnya, berarti min kali E pangkat min 1 dikurang E pangkat 0. Nanti sama dengan min E pangkat min 1 ditambah 1. Maka didapat peluang X lebih besar dari 10, yaitu mendekati 0,63. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Zahrina Nurzana. Sebentar. Sudah nampak? Loading Kak, loading. Belum, Rin, belum. Nah, ini loading, Rin. Nampak? Ya Kak. Slideshow-kan lalu. Perbesar dulu, Rin. Sudah. Udah. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang materi kelompok 2, yaitu distribusi Weibull dan distribusi Pareto. Untuk mengantar, distribusi Weibull biasanya menyelesaikan masalah yang menyangkut lama waktu atau umur suatu objek yang mampu bertahan hingga akhirnya objek itu rusak atau tidak bisa digunakan lagi atau mati. Kemudian distribusi Weibull itu memiliki parameter lambda dan k, di mana parameter lambda dan k tersebut haruslah lebih besar dari 0. Fungsi kepadatan peluang dari distribusi Weibull ada dua. Yang pertama fx sama dengan 1 kurang E pangkat negatif x per lambda pangkat k untuk x lebih besar sama dengan 0, dan fx sama dengan 0 untuk x lebih kecil dari 0, di mana lambda lebih besar dari 0 adalah parameter bentuk, dan k lebih besar dari 0 adalah parameter skala. Nah, fungsi kepadatan peluang adalah turunan dari fungsi kumulatifnya. Bisa dilihat di layar, yaitu fx lambda k, di mana turunan dari dou fx lambda k per dx, yang hasilnya akan menjadi seperti yang di bawah. Fx lambda k sama dengan ada dua, yaitu k per lambda dikali x per lambda pangkat k kurang 1 dikali E pangkat negatif x per lambda pangkat k untuk x lebih besar sama dengan 0, dan fx lambda k sama dengan 0 jika x lebih kecil dari 0. Kemudian ada perhitungan distribusi Weibull. Ada dua, yaitu min dan varians. Untuk min diperoleh dari momen pertama, yaitu ekspektasi x sama dengan mu. Didapatkan dari mu sama dengan integral 0 sampai tak terhingga x fx lambda x dx. Tadi kan sudah diketahui bahwa fx lambda x dx itu k per lambda dikali x per lambda dipangkat k kurang 1 E pangkat negatif x per lambda pangkat k dx. Kemudian pada persamaannya dimisalkan U sama dengan x per lambda pangkat k, sedangkan x sama dengan lambda kali U pangkat 1 per k. Sedangkan du-nya sama dengan k per lambda dikali x per lambda pangkat k kurang 1 dx. Sehingga persamaan tersebut jadi seperti yang di sebelah kiri. Mu sama dengan lambda dikali integral 0 sampai tak terhingga U pangkat 1 per K kali E pangkat negatif U du. Selanjutnya disubstitusikan ke fungsi gamma, yang mana gamma A itu sama dengan integral dari 0 sampai tak terhingga
dikali X pangkat A kurang 1 kali E pangkat negatif X dx untuk X lebih besar dari 0. Dan didapatkan distribusi Weibullnya sama dengan mu sama dengan lambda dikali gamma dikali 1 ditambah 1 per K. Kemudian ada varians. Diperoleh dari persamaan sigma pangkat 2 itu sama dengan E dikali X dikurang mu pangkat 2. Bisa dilihat hasilnya jadinya E pangkat X pangkat 2 dikurang mu pangkat 2. Untuk menyelesaikan persamaan tersebut harus diketahui terlebih dulu momen kedua dari E pangkat X kuadrat. Nah, E pangkat X kuadrat itu rumusannya sama dengan integral dari 0 sampai tak terhingga X kuadrat Fx lambda K dx. Kemudian sama juga penyelesaiannya, dimisalkan lagi. Pindah ke kiri kan. Nih. U sama dengan X per lambda pangkat K. X sama dengan lambda dikali U pangkat 1 per K. U-nya 1 per lambda kali X per lambda dikali K kurang 1 dx. Sehingga persamaannya itu menjadi X kuadrat sama dengan lambda kuadrat gamma dikali 1 tambah 2 K. Kemudian disubstitusikan kembali ke nilai varians yang ini. Didapatkan E pangkat X kuadrat dikurang mu kuadrat. Hasilnya ini. Lambda kuadrat dikali gamma dikali 1 tambah 2 per K kurang gamma kuadrat dikali 1 tambah 1 per K. Nah, selanjutnya ada distribusi Pareto. Distribusi Pareto merupakan salah satu distribusi power law, yang dimana distribusi rata-rata dan standar deviasinya bergantung pada nilai pangkat fungsinya. Distribusi Pareto dinotasikan dengan X berdistribusi Pareto XM alpha. Nah, ini dia bentuk PDF-nya. Fx sama dengan PR X lebih besar dari X ada 2. XM per X pangkat A untuk X lebih besar sama dengan XM, dan Fx sama dengan 1 jika X lebih kecil dari XM, di mana XM adalah nilai minimum yang mungkin dari X, dan A adalah parameter positif. Perhitungan distribusi Pareto. Ada yang kumulatif distribution function atau CDF. Parameternya ada 2 juga. Yang pertama Fx sama dengan 1 kurang XM per X pangkat alpha untuk X lebih besar sama dengan XM. Yang kedua Fx sama dengan 0 jika X kecil dari XM. Untuk PDF-nya atau probability density function-nya juga ada 2, yaitu Fx. Yang pertama Fx sama dengan AXM pangkat A per X pangkat A tambah 1 X untuk X lebih besar sama dengan XM. Yang kedua, Fx sama dengan 0 jika X kecil dari XM. Nah, ini contohnya. Contohnya itu dimisalkan. Kak Rin kok keluar? Kok keluar, salah pencet tuh kayaknya. Kayak mana nih? Kita lanjut Kak Dita. Oh deh, entah mau masuknya di sebentar lagi. Oke.
Maaf kepada teman-teman sekalian, mohon menunggu karena mungkin jaringan dari saudari Ririn terganggu sebentar dan dia sudah mencoba masuk. Sorry. Tahu tiba-tiba keluar. Ini ya, Udah. Iya, Rin. kan kita ulang ya, contoh soal dan penyelesaiannya. Misalkan pendapatan suatu populasi distribusi Pareto dengan apanya 3, maaf coret, dengan XM sama dengan 1000. Hitunglah populasi penduduk dengan kepadatan pendapatan pada tahun 2000. Nah, ini diselesaikan dengan distribusi Pareto. Nah, tadi kan sudah kita ketahui berarti X berdistribusi Pareto itu XM, alpha, di mana alfanya itu 3, XM yang sama dengan 1000, X-nya sama dengan 2000. Kan sudah kita ketahui PDF-nya tadi, jika X-nya lebih besar daripada XM, kita gunakan yang Fx dengan jelas. Nah, ini A kali XM pangkat A per X pangkat A tambah 1. Nah, kita gantikan saja semua nilai-nilainya. A-nya kan 3, XM-nya kan 1000. A-nya juga 3. Berarti kan 3 kali 1000 pangkat 3. Per X-nya kan 2000. A-nya 3 tambah 1. Nah, ini hasilnya jadinya 3 kali 1000 pangkat 3 per 2000 pangkat 4. Kalau di kalkulator ini hasilnya 0,10935. Ini dia contoh dan penyelesaian untuk distribusi Pareto. Kemudian ada nilai harapan, variansi, median, dan modus dari distribusi Pareto. Untuk nilai harapan, rumusannya itu ekspektasi X sama dengan AXM per A kurang 1 untuk A lebih besar dari 1. Sedangkan untuk variansnya, var XM sama dengan AXM pangkat 2 per A kurang 1 kuadrat dikali A kurang 2 untuk A lebih besar dari 2. Sedangkan untuk median dan modus, median dari variabel distribusi Pareto itu XM dikali akar 2 alfa. Tolong siapa yang bisa jelasin dulu gimana bacanya. Kemudian modus dari variabel, ya maaf ya, modus dari variabel acak itu modusnya sama dengan si XM. Kemudian ada contoh soal dan pembahasannya. Jika X berdistribusi Pareto 10,3, tentukan nilai harapan dan variansnya. Berarti kan nilai harapannya itu kan ekspektasi dari si X. Ekspektasi dari si X-nya itu kan AXM per A kurang 1. Nah, A-nya kan sudah tahu nih. A-nya kan tadi ini 3. Ini kan si XM. Ini alpha, ini XM. Ya ganti saja, berarti 3 dikali 10 per 3 kurang 1. Ini berarti 30 per 2, berarti sama dengan 15. Berarti
ekspektasi dari X atau nilai harapan dari X sama dengan 15. Sedangkan nilai variansinya XM sama dengan nih A X M kuadrat per A kurang 1 dulu pangkat 2 dikali A kurang 2. Nah, kita gantikan juga. Berarti kan 3 dikali 10 pangkat 2 per 3 dikurang 1 pangkat 2 kali 3 dikurang 2. Berarti kan 3 dikali 100 per 2 pangkat 2 dikali 1 kan. Berarti ini kan 300 per 4. Hasilnya 75 kan 75. Nah, sekian distribusi Weibull dan Pareto dari saya. Untuk distribusi selanjutnya yaitu distribusi normal akan disampaikan Nur Awadita. Kepada Nur Awadita saya persilakan. Terima kasih. Dit, Loh, lanjut Dita. Dit, lanjut, Dit. Oke. Kak Rin, matikan aja Kak suaranya. Iya. Belum Kak, belum. Suaranya juga nggak jelas Kak Dit. Belum, mungkin loading. Suaranya dikerasin aja ya Kak, karena nggak masuk juga kecil. Belum masuk Kak. Udah masuk Kak. Udah. Suaranya dikerasin aja Kak. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan distribusi normal itu fungsi apa? Probabilitas variabel random X dengan min dan varians yang memiliki distribusi. Nggak dengar, weh. Nggak dengar Kak Dit. Copot aja headsetnya Kak, coba. Cek tes. Nggak dengar juga, makin parah. Itu mungkin cara ngomong kalau presentasi, kalau pas mata kuliah. Bang, ini direkam. Ini udah kuat suaranya. Cuman dari malam susah. Ini ya, pakai HP ya. Bentar ya. Dit, coba nggak usah pakai handset, Dit. Mana tahu mikrofonnya nggak masuk dia ke laptop. Kecil Katerin. Coba dulu. Halo, halo. Itu Dita copot. Iya. Sama itu juga.
Halo, Ya, oke, dengar nggak? jelas. Kita dua ya, nggak apa-apa ya? Gak apa. Matikan tapi mikrofon yang di laptop, Dit, biar jangan balik suaranya. Oke. Ih, apa ya? Apanya, weh? F5 aja langsung, Kak, F5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Fungsi rapat probabilitas variabel random X dengan means dan variansi yang memiliki distribusi normal adalah Nx mu sigma sama dengan 1 per akar 2 V sigma dikali E pangkat negatif 1, 2 sigma kuadrat X dikurang min kuadrat. Probabilitas ini dinyatakan sebagai P, di mana X lebih besar dari A kurang dari B. Yang di mana nilainya itu adalah V-nya 3,14 dan E-nya 2,71. Nah, dapat kita lihat pada slide ini adalah gambarnya di mana letak sigma dan mu-nya di sigmanya di antara 0,15 sama 0,2 dan mu-nya di pada 0. Nilai X. Nah, sifat distribusi normal itu adalah contoh variabel random yang memiliki distribusi normal. Misalnya, yang pertama ada distribusi error dalam pengukuran, yang kedua pengukuran dalam meteorologi, yang ketiga pengukuran curah hujan, dan yang terakhir sebagai pendekatan bagi distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik dan lainnya. Nah, sifat-sifat distribusi normal itu di sini ada mean, varians, deviasi standar, koefisien momen kemiringan, koefisien momen Courtois, dan definisi mean. Nah, yang pertama itu rata-rata atau mean dan standar deviasi dilambangkan dengan dapat dilihat pada slide. Yang kedua itu ada mode maksimum terjadi di X sama. Coba agak jauhin HP-nya. Iya, jangan dekat kali sama laptop, Kak. Bergema. Oke. Oke, Kak. Bentuk simetris, dan yang keempat ada titik belok tetap di X. Yang kelima, kurva mendekati 0 secara asiptosis semakin X jauh dari X sama dengan. Nah, total luasnya itu adalah sama dengan 1. Nah, sifat-sifat distribusi normal itu dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ciri-ciri distribusi normal terbagi 4. Yang pertama itu nilai mean, median, dan modus adalah sama dan berhimpit. Yang kedua, kurvanya simetris. Yang ketiga, asimptotik, fungsi dibatasi oleh suatu fungsi n, elemen n yang cukup besar. Yang keempat, luas daerah yang terletak di bawah kurva dan di atas garis mendatar sama dengan 1. Kurva distribusi normal standar adalah distribusi normal dengan mean, mu sama dengan 0, dan standar deviasi sigma sama dengan 1. Transformasi Z sama dengan X dikurang mu per sigma.
memetakan distribusi normal menjadi distribusi normal standar, sebab distribusi normal dengan variabel Z ini memiliki min sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Transformasi ini juga mempertahankan luas di bawah kurvanya, yang artinya transformasi ini juga mempertahankan luas di bawah kurvanya, yaitu luas di bawah kurva distribusi normal antara X1 dan X2 sama dengan luas di bawah kurva distribusi normal standar antara Z1 dan Z2. Nah, seperti yang kita tahu, beginilah tabel dari distribusi normal standar kumulatif. Ya, sekarang kita masuk ke contoh. Pergunakan tabel distribusi normal standar untuk menghitung luas daerah. A di sebelah kanan Z sama dengan 1,84, yang B antara Z sama dengan negatif 1,97, sedangkan Z sama dengan 0,86. Nah, di mana P sama dengan Z lebih dari 1,84 sama dengan 1 dikurang P dikali Z kurang dari dan sama dengan 1,84 menghasilkan 0,029. Yang B, P dikali negatif 1,97, P dikali Z kurang dari negatif 1,97 lebih dari 0,86 sama dengan 0,8051 dikurang 0,0244 menghasilkan 0,7807. Ya, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sepertinya kita ke Sibda lagi karena Pak L sudah itu dibukanya, Kak. Coba ke Sibda. Untuk teman-teman yang lain ke Sibda aja coba ya. Soalnya Pak L sudah bilang. Kita live aja dari sini. Oke deh. Kak Rin boleh langsung aja ke sana, Kak. Kak Ir, Bang Jo, Kak Anggi boleh ke Sibda aja. Aku ini buka Sibda. Udah aku buka Sibdanya. Maksudnya nih kayak mana? Mau ngapain? Yang presentasi itu, Kak, udah bisa diapain Bapak itu, dari kontrol Bapak itu. Oh, ya ada. Oke. Pak, kelompok 2 sudah presentasi, Pak. Gimana? Kelompok 2 tadi sudah presentasi, Pak. Mana rekamannya? Ada? Kasih linknya. Ada nggak, Put? Kalau ada, nggak apa-apa. Kasih linknya ke saya. Sebentar, Pak, proses mengupload. Kalau nggak ada, terpaksa diulang. Lagi uploading, Pak. Iya, kalau ada rekamannya, kasih